Shalom, selamat sore keluarga Gratia yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama kembali mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan juga bersama-sama untuk bertumbuh dalam iman kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada sore hari ini. Kami dapat kembali bersama-sama meluangkan waktu kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Engkau yang tuntun dalam pendengaran firman Tuhan ini, sehingga setiap kami juga dapat semakin mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, dan dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dan juga semakin serupa dengan Engkau. Engkau juga akan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya firman ini dapat disampaikan sesuai dan seturut dengan perintah-Mu dan ketetapan-Mu saja ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pada sore hari ini berjudul Tetaplah Kuat. Firman terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacanya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Gratia. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Gratia yang dikasih oleh Tuhan, kita mungkin sudah sangat familiar dengan perumpamaan garam dan terang. Saking familiarnya kita dengan perumpamaan ini, mungkin saat membaca teks ini kita membacanya dengan cepat, dan akibatnya mungkin akhirnya kita kehilangan banyak hal yang penting. Nah, ada baiknya untuk kita kembali membacanya lagi dan merenungkan lagi perumpamaan ini. Ketika kita pelan-pelan membaca ayat ini, kita akan menemukan makna dari kata adalah yang mendahului kata garam dan terang. Kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Kata adalah menyatakan keberadaan maupun kondisi. Ini bukan kalimat perintah. Kita tidak mendapat perintah, jadilah terang, jadilah garam, bukan sebuah kata perintah. Tapi kita mendapat sebuah berita, yaitu bahwa apakah kita sudah menjadi terang atau mungkin kita menjadi garam. Lalu apa makna keberadaan seseorang yang menjadi garam maupun terang? Bingkai tentang konsep terang dan garam yang dimaksud dalam nas ini nampaknya memiliki kesejajaran dengan perumpamaan pada Matius 7 ayat 24-27 mengenai orang yang membangun rumah di atas dua macam dasar. Di Israel, pada abad pertama tidak ada toko yang menjual garam murni. Pedagang di pasar hanya menjual batu yang mengandung garam. Ketika seorang ibu rumah tangga pada masa itu memasak sesuatu, dia memasukkan batu garam ke dalam masakannya untuk membuat makanan itu menjadi gurih. Setelah beberapa kali pemakaian, kandungan garam akan habis, dan yang tersisa adalah batu yang sudah tawar. Tidak ada ibu rumah tangga yang berusaha mengubah batu tawar tersebut untuk kembali menjadi asin. Semua orang menganggap batu itu tidak berguna, kemudian dibuang keluar dan diinjak orang. Dan mungkin ibu rumah tangga ya akan membeli yang baru begitu ya. Jadi yang lama pasti akan dibuang.
Sebaliknya, pelita yang memancarkan terang bisa bertahan lama selama suplai minyak diberikan terus-menerus. Dalam perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh, pelita bisa padam karena gadis bodoh lupa membawa minyak. Tetapi di sini Matius berfokus pada pelita yang menyala terus, sebagai kebalikan dari garam yang bisa menjadi tawar dalam waktu singkat. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang endurance atau ketahanan. Ketahanan bagaimana kita bisa bertahan sebagai umat Allah, umat kerajaan Allah, dan tidak berhenti di tengah jalan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Keluarga Gratia yang dikasih oleh nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan garam dan terang membentuk bingkai sejajar dengan perumpamaan dua macam dasar bangunan yang berada di Matius 7 ayat 24-27. Sebuah bingkai yang membungkus seluruh khotbah di bukit, yang mana berbicara tentang kingdom living, kehidupan dalam kerajaan Allah. Bingkai ini diperkuat dengan beberapa permainan kata. Yang pertama yaitu kata tawar, yang mana bisa juga diterjemahkan menjadi kata bodoh. Kata tawar dalam Matius 5 ayat 13 memiliki akar kata yang sama dengan kata bodoh pada Matius 7 ayat 26. Kemudian yang kedua yaitu kata berguna di Matius 5 ayat 13. Kata ini juga diterjemahkan menjadi kuat ataupun bertahan. Jadi suatu garam itu bisa menjadi tawar dan tidak berguna. Hal itu identik dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Pada perumpamaan dua macam dasar. Orang yang tidak memiliki ketahanan rohani bukanlah umat Allah yang bertahan sampai akhir. Orang yang menyalakan pelita dan meletakkannya di atas kaki Dian adalah orang bijak. Dia bukan orang bodoh yang meletakkan pelita di bawah gantang. Tindakan orang bijak mencapai sasaran, dan orang bijak dianggap sebagai terang dari pelita yang memenuhi rumah. Orang bijak yang sama membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir, sehingga angin dan hujan tidak akan sanggup untuk merubuhkan rumah yang telah dibangun di atas batu. Hasilnya, karya orang yang bijak akan bertahan sampai akhir. Keluarga Gratia yang kasih itu oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi perumpamaan garam dan terang memiliki fungsi yang sama dengan perumpamaan tentang dua macam dasar. Pendengar maupun pembaca khotbah di bukit diberikan pilihan either atau or, yang artinya mereka harus memilih salah satu. Tidak ada tempat netral dan tidak ada wilayah yang abu-abu atau di tengah-tengah saja. Kita, para penerima Injil, harus memilih apakah kita adalah garam atau kita adalah terang. Orang bodoh atau orang bijak. Orang bijak membangun rumah di atas batu. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Baik orang bijak maupun orang bodoh, kedua-duanya mendirikan rumah. Tetapi hanya ada satu yang sukses, sedangkan yang lain gagal. Orang yang sukses adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, dan sebaliknya yang gagal adalah mendirikan rumahnya di atas pasir. Nasib di antara orang bijak dan orang bodoh itu berbeda. Perbedaan nasib ini setidaknya disebabkan oleh dua kualitas seseorang, yaitu kualitas hati dan kualitas keberhasilan hidup. Kualitas hati orang bodoh adalah mereka yang sombong, suka menghakimi, serta suka menggurui, seolah-olah mereka yang paling benar. Sedangkan keluarga Gratia yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kualitas hati orang bijak adalah mereka yang rendah hati, mengerti kelemahan orang lain, tidak menghakimi, tidak menggurui, tetapi tetap bermurah hati,
berusaha untuk menerangi, menyadarkan, dan menolong orang lain kembali ke jalan yang benar. Kepada orang rendah hati seperti itulah Allah memberikan kebenarannya sebagai anugerah, sehingga mereka disebut orang yang suci hatinya. Kualitas keberhasilan hidup tiap orang juga berbeda-beda. Kualitas hidup orang bodoh adalah mereka yang berpikiran hanya untuk diri sendiri. Gantang yang disebutkan di pembacaan ayat kita tadi adalah alat ukur volume gandum. Dengan bantuan gantang, kita bisa mengukur keberhasilan jerih lelah petani lewat banyaknya hasil panen. Dengan gantang, kita bisa mengukur sukses duniawi. Tetapi ketika gantang dipakai untuk mengukur seberapa terangnya suatu pelita, hasilnya adalah gantang itu justru akan menutupi pelita, sehingga seisi rumah menjadi gelap. Ketika kesuksesan diukur dengan gantang, maka ukurannya adalah seberapa besar kemakmuran untuk diri sendiri dan tidak menjadi terang yang berdampak bagi sekitar. Keluarga Grati yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kaki Dian memang tempat untuk meletakkan pelita. Jika kaki Dian tempat pelita itu diletakkan di ruang yang cukup tinggi dan terbuka, maka semakin terang pula cahayanya. Ketika kesuksesan diukur dengan kaki Dian, maka ukurannya adalah dampak bagi orang lain, bukan kehebatan diri sendiri. Perbuatan baik dari umat kerajaan Allah haruslah menghasilkan perubahan dalam diri orang lain yang melihatnya. Sebagai umat Allah, kesuksesan hidup kita harusnya adalah ketika orang lain memuliakan Bapa di surga. Keluarga Grati yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru yang harus kita renungkan adalah perkataan Tuhan Yesus, kebenaran Injil yang diungkapkan di dalam Alkitab. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam bagi kita semua, dan kita akan menemukan bahwa Tuhan Allah akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi mari kita tetap setia merenungkan firman itu, kebenaran Injil yang diungkapkan dalam Alkitab itu. Jadilah kita umat kerajaan Allah yang suka membaca dan merenungkan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus, sehingga terang kita bercahaya di tengah dunia yang gelap. Mari kita menjadi setiap umat yang bersama-sama tetap setia dan suka merenungkan firman Tuhan di dalam dunia yang gelap ini, sehingga kehidupan kita menjadi terang di sekeliling kita, menjadi terang yang bercahaya, yang begitu terang di tengah dunia yang gelap ini. Kiranya kita juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa perubahan di hati orang lain, sehingga terang kita berdampak dan membuat terang-terang yang lain. Oleh sebab itu mereka juga akan bersama-sama memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami dapat membaca kembali tentang garam dan terang dunia ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk terus menjadi terang dan ajarlah kami untuk terus menjadi garam yang tidak menjadi tawar. Biarlah terang kami tidak untuk diri kami sendiri saja, tetapi terang kami bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kami. Biarlah terang kami juga dapat berdampak bagi orang lain dan mereka juga dapat menjadi terang-terang yang baru. Kiranya setiap apapun yang kami kerjakan, ajarlah kami untuk dapat terus memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami adalah manusia-manusia yang lemah, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang terus menuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan yang telah kita dapat renungkan bersama-sama.
Marilah kita menjadi garam dan terang dunia yang menerangi sekeliling kita dan berdampak bagi sesama kita. Tuhan berkati. Shalom. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.